Nih, malam ini saya mau ngundang teman-teman yang free. Ci, apa kabar Cit? Apakah terdengar dengan baik suaranya? Wih, terima kasih Ali. Ini sudah jam 10 memang, tapi nggak apa-apa lah. Habis kita belum pendalaman bulan kitab suci yang malam juga, Ruth. Kita belum pendalaman kitab suci yang kedua. Sebagian besar sudah masuk ketiga. Tapi ya karena kemarin kesana sini situasinya nggak mendukung untuk siaran. Ya. Hai Desti, apa kabar? Jogja gimana Jogja? Jadi teman-teman, kita sudah memasuki sebenarnya minggu ketiga, tetapi kita malam ini mau ya sebentar lah atau selama lah ya ngomongin tentang pendalaman bulan kitab suci yang kedua. Judulnya sih bagus ya. Judulnya Yesus sahabat seperjalanan bagi mereka yang kehilangan. Kalau yang pertama kemarin itu kita kan ngomongin Yesus sahabat seperjalanan mereka yang putus asa. Nah, kalau malam hari ini kita mau Yesus sahabat seperjalanan mereka yang kehilangan. Saya sih mengalami banyak kehilangan ya. Kehilangan dalam arti ditinggal meninggal. Itu banyak. Waktu saya berapa ya? Kelas berkah dalam juga. Woi, Yulian. Saya naik kelas 6 SD itu, ayah saya meninggal. Saya kehilangan ayah. Lalu saya juga 100 hari setelah ayah meninggal kehilangan nenek. Sebelumnya saya sudah kehilangan nenek yang dari ibu. Terus ketika SMP kehilangan siapa aku? Tapi dari keluarga inti saya kehilangan kakak setelah ayah, kakak ketika saya di Filipina. Lalu saya kehilangan ibu bulan Agustus yang lalu ya. Jadi kita kehilangan banyak orang. Dan masa-masa pandemi ini juga kita juga kehilangan orang. Cicit juga kehilangan ayahnya ya. Jadi kita banyaklah kehilangan. Selain orang-orang yang satu keluarga, kita juga kehilangan teman. Kehilangan dalam arti dia meninggal, iya. Misalnya saya ingat waktu teman saya SMP itu, Wimber itu juga meninggal ya ketika belum kuliah. Orang Pakem ya. Kemudian saya juga kehilangan guru ya, guru-guru yang saya kenal. Kehilangan Romo-Romo yang saya kenal juga, Romo Martin Vanoi, Romo Cipto Harsoyo. Lalu kehilangan Romo Rosman yang pernah satu rumah dengan dia. Sebelum lama ini kehilangan Markus Tukiman ya. Denny Martinus kita juga kan rasain ya, kita kehilangan Romo Martin Vanoi ya gitu. Jadi kita banyak kehilangan. Terus selain kehilangan karena meninggal juga sebenarnya saya kehilangan sahabat yang dulu jadi teman hilang, yang dulu sering bergaul tidak saya jumpai lagi ya. Untung saya itu punya teman-teman SMA seminari yang bagus ya. Mereka menjaga persahabatan dengan Leces. Leces itu Legio Christi Ex Seminari. Jadi anak-anak mantan Mertoyudan dia bikin grup ya, kemudian mereka menjaga kontak dan di situ kita ketahuan kita juga ternyata kehilangan teman satu angkatan seperti Gendon, Romo Triwahyu. Romo Triwahyu itu teman satu angkatan saya di Seminari Mertoyudan sejak kelas 0. Dia satu kelas, satu KPP ya. Namanya bolak-balik sama saya, dia dipanggil Triwahyu, saya Wahyu Tri. Kemudian saya sempat menengok dia ketika ke Jogja dan dia pergi lebih dulu dibanding kami. Lalu kami kehilangan Andrea Dijaya, teman satu kelas ya, ketika
ketika di seminari ya, belum lama ini saya juga merasakan teman saya Romo Anselmus Hindarjanto kehilangan ayahnya. Saya juga kadang merasakan dengan amat sangat orang-orang yang saya kenal itu kehilangan seseorang. Jadi apa yang mereka alami kadang juga nyentuh sampai ke diri kita, betapa kita kehilangan mereka. Nah, malam ini saya mengajak kita sekalian untuk menyadari bahwa momen-momen kehilangan adalah momen-momen yang tidak mudah bagi kita, ya. Dan kita mau belajar dari Injil Yohanes. Injil Yohanes, kisah tentang Yesus yang kehilangan Lazarus, Maria dan Marta yang kehilangan Lazarus. Jadi nanti dalam bacaan kita akan dengarkan keluarga tiga bersaudara ya, Lazarus, Maria dan Marta. Mereka adalah keluarga dan mereka tinggal di Betania, sering mendapat kunjungan dari Tuhan Yesus. Mereka bisa dikatakanlah ya, mengenal baik Tuhan Yesus. Kemudian ada kabar bahwa Lazarus sakit, dan ketika mendengar kabar Lazarus sakit, tidak lama kemudian dikabarkan dia tiada. Yesus tahu bahwa Lazarus meninggal. Dan ketika Yesus mendengar kabar Lazarus meninggal, diajak murid-muridnya, yuk kita layak, kita tengok mereka. Dan ketika Yesus mengunjungi ke sana, Lazarus sudah 4 hari meninggal. Mau buat apa coba sama orang yang sudah 4 hari meninggal? Ya paling ya bertemu dengan sanak familinya yang masih ada di situ, ketemu Marta dan Maria. Lalu yang menarik adalah ketika Yesus mau mengunjungi Marta dan Maria dan menengok makam Lazarus, Marta datang menemui Tuhan Yesus sebelum masuk kampung. Lalu di situ Marta curhat, cerita, coba engkau ada di sini sebelum Lazarus meninggal, pasti ini nggak akan terjadi. Ya. Lalu setelah curhat itu, Tuhan ngasih peneguhan sama Marta. Lalu Marta ngasih tahu Maria, Maria datang curhat juga sama Tuhan Yesus sama. Dan di situ momen yang sangat menarik, momen yang sangat bagus. Karena di situ ketika Yesus ketemu Maria, Yesus nggak bisa nahan lagi kegundahan hatinya dan dia menangis di situ. Dia dilihat orang banyak menangis. Yesus menangis. Yesus menangis. Kemudian yang terjadi adalah Yesus mengajak Maria dan semua orang yang ada di situ, ayo kita ke makamnya si Lazarus. Lalu mereka ke makam Lazarus. Dan yang menarik di makam Lazarus itu, Yesus melakukan tindakan yang luar biasa. Pertama, dia meminta iman orang yang ada di situ, khususnya orang-orang yang mengenal Lazarus, supaya percaya kepada Allah. Yang kedua, Yesus berdoa kepada Bapa. Bayangin ya, dia berdoa kepada Bapa, mendoakan orang-orang yang dia kenal dan sudah wafat. Kemudian setelah itu Yesus menunjukkan kuasa Allah Bapa untuk membangkitkan. Nah, dari situ kita akan diskusi, kita akan cerita, kita akan mendalami lebih jauh. Maka saya mengundang kita semua, mohon Roh Kudus untuk membuka pikiran kita, mendengarkan sabda Tuhan yang agak panjang, tapi nanti akan saya ambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1, lalu saya lanjutkan 14 dan 15, lalu 17 sampai 44 saja. Saya singkat supaya tidak panjang, tetapi poin intinya ada di situ. Mari kita mohon Roh Kudus hadir di sini, membuka hati kita. Kalau teman-teman ada Alkitab atau kitab suci, tolong buka Injil Yohanes bab 11. Bab 11 tentang Lazarus dibangkitkan. Ya, teman-teman yang mau gabung siaran nanti dulu ya, kita baca, kita doa dulu. Injil Yohanes bab 11 ayat 1 nanti kita baca, kemudian ayat 14-15, kemudian dilanjutkan 17 sampai 44. Saya yakin bacaan ini meneguhkan kita, menengok kembali pengalaman-pengalaman yang kita alami dengan kacamata baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, bukalah hati pikiran kami, bukalah jiwa kami terhadap sabdamu yang diwartakan oleh Yohanes. Resapkanlah dalam hati kami
daya ilahimu untuk sungguh-sungguh bersatu dengan sabdamu. Kumohon agar kami semua siap untuk mendengarkan Engkau dalam Injil Yohanes. Pembacaan dari Injil Yohanes. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala kuasa, segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan,
dan mukanya penuh tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Demikianlah Injil Tuhan. So teman-teman, thank you ya sudah mendengarkan sabda Tuhan. Saya yakin sabda Tuhan ini menyentuh kita. Saya tidak menginginkan teman-teman sharing tentang pengalaman malam ini, tidak. Tapi teman-teman setelah mendengarkan sabda Tuhan tadi, apa yang teman-teman komentari dengan pengalaman Marta, Maria, dan Yesus dan Lazarus tadi? So, kita berangkat dari situ. Karena bagi saya bacaan tadi powerful, membawa kepala dan ingatan saya kepada mereka yang sudah pergi dari hidup saya. So, sebelum kita mulai lagi, saya sapa Domi. Apa kabar Domi? Punya udah ketemu. Adel, apa kabar? Warung Taliwang, apa kabar? Semoga Jos ya sudah pindah belum warungnya? Anjani, thank you udah gabung. Lucia Mardiana, matur nuwun sudah datang. Ferry sama Mira, moga-moga berduaan ya dengerin kita. Walaupun kita jarang ketemu, moga-moga malam ini nguatin kalian. Vincentia, apa kabar? Pak Ignatius Sun, Hatin dari sana, dari Pamulang. Oke. So teman-teman, setelah mendengarkan sabda Tuhan tadi, saya ingin teman-teman ngomongin tentang sabda Tuhan. Bukan tentang pengalaman teman-teman, tapi dari sabda Tuhan tadi. Siapa yang mau sharing sedikit dari bacaan ya, bukan tentang diri kamu, tapi kesan kamu dari sabda yang kamu dengar tadi. Kamu dapat insight apa? Oke, siapa yang mau bergabung, ngomong, ingat, bukan sharing pengalaman kamu, tapi saya ingin apa respon kamu, reaksi kamu dari sabda Tuhan yang kita dengar tadi. Silakan. Siapa yang mau komen? Ferry ya mungkin ya, Fer. Apakah kamu berkenan setelah kamu dengerin sabda Tuhan tadi? Apa komen kamu tentang sabda Tuhan tadi? Tentang pengalaman Marta, Maria yang kehilangan Lazarus, lalu Tuhan datang dan melakukan karya tadi itu. Silakan. Saya buka yang ingin ngomongin tentang sabda Tuhan tadi. Gimana Ferry? Apakah siap ku invite untuk ngomongin sabda Tuhan tadi? Pak Sun atau mungkin Pak Sun dari Hong Kong sana? Bagaimana? Oke Ferry, nggak apa-apa. Pak Sun di Hong Kong jam berapa? Mungkin sudah di atas sana ya. Oke, adakah yang mau ngomongin sabda Tuhan tadi? Karena kalau sharing tentang pengalaman diri kita pasti banyak ya. Tapi saya malam ini ngajak kita metodenya lain. Kamu respon bacaan yang kita dengarkan tadi. Seperti yang saya ceritakan tadi. Saya kasih gambaran tentang bacaan yang kita dengarkan tadi. Sekarang setelah mendengarkan. Injil Yohanes bab 11. Saya tadi membacakan ayat 1, ayat 14-15, dilanjutkan 17 sampai 44. Itu. Mari, siapa yang mau merespon sabda Tuhan? Denny atau Ruth terima? Atau Lucy? Atau Desti? Ya. Apa respon kamu dari sabda Tuhan tadi? Kalau sabda Tuhan biasanya kan langsung direspon pengalaman saya, oke. Saya ingin kita balik. Sekarang kita bukan ngomong pengalaman saya, tapi sabda Tuhan tadi itu, komentar kamu atas sabda Tuhan tadi apa? Ya, karena sabda Tuhan tadi itu memang panjang. Saya ambil yang inti-inti saja. Yang ayat 1 tadi itu kalau teman-teman perhatikan, statement bahwa Yesus mengenal keluarga Betania, Lazarus, Maria dan Marta, dan kabarnya di situ Yesus tahu bahwa Lazarus sedang sakit. Yaitu. Kemudian, tetapi Yesus sudah mengetahui lebih dulu bahwa ini bukan hanya sakit, tapi juga meninggal. Maka Yesus mengatakan dia tidak sakit, dia hanya tidur gitu kepada murid-murid.
Lalu habis itu Yesus terus terang sebenarnya Lazarus sudah meninggal. Kalau gitu sekarang kita ke sana yuk. Kita layat gitulah, bahasa lainnya kita layat. Ketika layat jalan, belum masuk kampung, Marta tahu Yesus datang, dia dapat kabar bahwa Yesus datang, lalu dia lari nemui Tuhan Yesus di luar kampung, lalu curhat, coba Tuhan, kau waktu dia sakit engkau datang. Lalu Yesus menyatakan dirinya, akulah jalan dan kehidupan. Aku percaya Tuhan bahwa engkau akan memberikan kebangkitan karena engkau adalah Mesias. Nanti akhir zaman kau akan, enggak, ini bukan masalah akhir zaman tapi sekarang. Nah, Marta habis itu lari nemuin Maria, guru memanggilmu gitu. Lalu Maria datang diikuti orang banyak, dipikirnya Maria mau ke kuburan, ternyata Maria nyariin Tuhan Yesus di luar kampung. Dan ketika ketemu Tuhan Yesus, perjumpaan itu gak mampu membuat Yesus menahan diri dan akhirnya Yesus menangis. Lalu orang-orang komentar, wah, dia menangis. Betapa besar kasihnya kepada Lazarus. Ya. Tapi ada yang komentar, loh dia itu kan tukang nyembuhin orang, buat orang buta melek, orang lumpuh berjalan, masa dia nggak bisa ngurusin Lazarus itu. Justru disitulah kemudian Yesus menyatakan di hadapan orang banyak kuasanya. Oke. Apakah ada yang mau share dari kitab suci tadi? Sulit ya. Lebih enak ngomongin pengalaman diri daripada sabda Tuhan. Ya memang begitu teman-teman. Kadang kita lebih mudah langsung dapat sabda Tuhan, langsung kita ngomongin. Tapi mencoba mengupas satu persatu sabda Tuhan itu nggak mudah. Ya, nggak mudah. Nggak mudah. Tapi kalau kita masuk, kita coba ngomong apa adanya tentang sabda Tuhan tadi, terus dapat pencerahan apa, sederhana saja. Sederhana saja. Penemuan kita dari sabda Tuhan itu pasti memberi inspirasi pada kita. Gitu. Oke Mira, welcome. Apakah ada yang berminat bergabung OMK Perigi sekali dan segala macam? Kalau tidak, saya ingin menambahkan beberapa poin dari sabda Tuhan tadi yang mungkin bisa jadi permenungan kita, jadi poin-poin penting pengajaran Yesus dari kitab suci tadi untuk kita. Ada 4 pengajaran penting yang menurut saya sangat berarti dari sabda Tuhan yang kita dengarkan ini dari Injil Yohanes bab 11 ini. Yang pertama, Yesus itu mengunjungi keluarga yang berduka. Bahkan Yesus pergi ke kuburan. Bahkan Yesus melayat. Jadi bagi Yesus mengunjungi keluarga yang berduka, bagi Yesus pergi ke kubur orang yang ia kenal, itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang sungguh-sungguh bernilai. Ya. Justru disitulah ketika kita mungkin memiliki kenalan, memiliki orang yang kita kenal, saudara atau siapapun juga yang ada kontak dengan kita dan ia berduka, atau yang kita kenal tiada, kita ke sana. Sebenarnya kita seirama dengan gerakan Yesus. Yesus sama sekali tidak melarang kita untuk mengunjungi orang yang meninggal. Kecuali COVID ini ya, ini bukan masalah kunjungan atau tidak, tapi kita sudah tahu protokol dan segala macam itu kasus khusus. Tetapi menghadiri keluarga atau kenalan yang sedang berduka itu adalah sungguh-sungguh ungkapan iman kita. Seperti Yesus yang sudah buat kepada Marta dan Maria, kita yang bisa memberi waktu kepada mereka yang kehilangan, itu sungguh sesuatu yang bernilai. Saya kenal Cicit misalnya ya. Saya mendapat kabar ayahnya tiada karena suatu hal yang menyedihkan lah. Dan saya tidak tahu bagaimana mengontak dia, tidak tahu punya nomornya. Saya tidak bisa mengunjunginya juga.
Tapi kemudian ada teman-teman yang memberi kabar. Maka mengungkapkan kedukaan kita, kesedihan kita, kesatuan hati kita dengan Cicit misalnya, itu sebuah ungkapan iman. Itu bukan hanya untuk menghibur ya, tapi itu ungkapan iman, real. Kita bersatu hati dengan orang-orang yang mengalami kesedihan. Itu poin pertama. Jadi kalau dalam hidup kita, kita justru mengajari orang untuk tidak mengunjungi orang yang berduka atau menjauhi keluarga yang sedang bersedih, itu jelas tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus buat selama hidupnya. Karena memang ada ajaran yang najis, datang ke tempat orang mati, itu membuat kita menjadi najis ya. Ada yang kayak gitu. Aduh. Ada juga yang justru mengajarkan supaya segera dimakamkan, supaya tidak merepotkan keluarga, supaya itu tidak menjadi malapetaka untuk keluarga. Ya, dalam tradisi Kristiani hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Kita percaya, ya, kita percaya bahwa orang yang mati itu tidak membuat kita najis. Ya, keluarga yang berduka itu tidak membuat kita najis, no. Justru bacaan hari ini, bacaan dari Injil Yohanes ini menegaskan betapa berharganya perhatian kita, kunjungan kita, kontak kita dengan keluarga yang sedang berduka. Dan itu sangat berarti. That's mean, that's matter. Ya. Itu poin pertama yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Poin yang kedua, dari semua tadi itu Yesus mengajarkan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah utusan Allah, dia adalah Sang Juru Selamat. Maka iman kepada Yesus Sang Mesias itu membawa kepada kebangkitan. Yesus bagi orang Katolik bukan sekedar nabi, no, more than prophet, more than a prophet, more than a teacher. Yesus lebih dari sekedar guru. Dia adalah Mesias, he is a Messiah. Ya, dia adalah sungguh-sungguh juru selamat. Maka percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan sekedar kita menjadi pengikutnya, tetapi membuat kita nanti ikut dalam kebangkitannya. Justru disinilah dari kesatuan kita dengan Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kematian itu bukan ending dari hidup kita. Bahwa kematian itu bukan akhir dari perjalanan kita. Kalau kita tahu bahwa kematian itu bukan ending dari perjalanan kita, so ada sesuatu di balik itu yang lebih mulia. Kita nggak akan cuman sampai jadi bangkai di dalam kuburan habis. Oke, pengalaman teman-teman kita yang nggak bisa kita hormati karena COVID dan wafat, betapa menyedihkan ketika kita melihat jenazah itu dikerukupi, ya, kemudian dimasukkan, disemprot, kemudian terisolasi. Tapi itu bukan segala-galanya, karena kita tahu dia nggak akan berakhir di situ dan hancur lebur di situ. Memang kita sedih nggak bisa memberikan penghormatan yang layak kepada dia, tetapi kita tahu that's not the end. Dia nggak akan berakhir di situ. Memang yang dikuburkan di situ sepertinya mengerikan, tapi percayalah, itu bukan ending. Ada pengubahan, ada transformasi terhadap jiwanya, tubuhnya itu. Belum lama ini Romo EN menguburkan ayahnya yang kena COVID ya. Ayahnya meninggal. Dia ada sakit bawaan juga. Dia menyaksikan dan menguburkan bapaknya yang dimakamkan dengan seperti itu. Saya tanya sama dia, kamu gak sedih, En? Enggak, Ki. Yakin kita percaya kebangkitan, kata dia. Jujurnya, kamu itu sedih nggak? Ibu kamu sedih nggak? Ibu enggak tuh, ibu sama aku menemani sampai akhir. Karena mau EN sama ibunya percaya itu bukan ending dari Pak Suhardianto gitu. Ada keabadian bagi jiwa dan akan ada tubuh baru. Karena bagi orang Katolik, kitab suci sendiri sudah bilang ya, bahwa kita hidup itu karena ruah, karena nafas, karena roh yang diberikan oleh Allah. Ingat kisah penciptaan.
dari tanah lalu diberi ruah, diberi nafas, sehingga hidup. Nafas itu adalah roh Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Dari benda mati, benda yang tidak memiliki kehidupan, kemudian roh itu membuatnya hidup. Sehingga roh tadi itu sungguh-sungguh akhirnya menggeliat ya. Dan kita tahu ketika tubuh ini nanti secara biologis stop, detak jantung stop, otak tidak bekerja lagi, kemudian saraf-saraf mulai kacau ya. Kita tahu bahwa tubuh ini akan membusuk, finish, jadi satu sama tanah atau dikremasi ya. Dan juga mungkin ada yang jenazahnya dibuat mumi gitu, saya kurang tahu. Tapi roh yang tadi diberikan oleh Allah tadi itu akan kembali kepada Allah. Tubuh kita mungkin hancur di situ, tapi roh tadi akan masuk ke abadian. Gimana sih roh itu, Romo? Saya nggak bisa membayangkan juga. Saya nggak punya pengalaman supranatural seperti itu tentang melihat roh dan segala macam. Tetapi banyak kesaksian, jiwa inilah yang kemudian masuk dan kembali kepada Bapa. Jadi kita diajarkan roh orang yang meninggal ini pada waktu itu mengalami pengadilan pribadi. Kita ada dua macam pengadilan ya, pengadilan pribadi dan pengadilan akhir zaman. Dalam pengadilan pribadi itu, roh ini ditetapkan berdasarkan buku kehidupannya akan masuk ke surga atau neraka atau api penyucian. Ada yang karena buku kehidupannya dia langsung masuk ke surga, tetapi ada juga yang harus mampir ke api penyucian, dan kita tahu dari api penyucian dia akan masuk surga. Tetapi ada yang kemudian sorry ya, minum deh. Tapi ada yang dari buku kehidupan catatannya dia tidak bisa masuk surga ataupun api neraka, ataupun api penyucian, maka dia masuk neraka. Setiap orang begitu. Kemudian pada akhir zaman ketika Yesus datang lagi, Yesus akan mengadili semua jiwa-jiwa tadi, nggak punya tubuh, roh ya mereka. Semua jiwa tadi seperti yang dikatakan dalam Injil Matius 25, pada akhir zaman anak manusia datang lalu akan dikumpulkan seperti kambing dan domba, yang ada yang di kanan, ada yang di kiri. Kemudian setiap dari mereka akan ditentukan masuk mana. Itu pengadilan akhir zaman, itu berarti semua diadili bersama-sama ya, tak terkecuali. Lalu yang dari situlah kemudian jiwa-jiwa tadi mendapatkan tubuh yang baru, masuk ke dalam surga atau masuk ke neraka dengan tubuh barunya. Itulah kebangkitan. Jadi itu yang disebut keabadian dengan tubuh baru. Tubuh baru seperti apa ya? Seperti tubuhnya Yesus yang sudah bangkit itu. Dia mulia. So sebelumnya salam, ketemu lagi Regina SD 121182. Saya nggak tahu siapa itu ya. Nah itu poin yang kedua yang ingin saya bagikan dari bacaan tadi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya tentang hal ini. Terus yang poin ketiga dari kisah Injil Yohanes pada bulan kitab suci nasional ini adalah menangis bukan tanda kelemahan. Bagus kan? Menangis itu sama sekali bukan menunjukkan bahwa kita lemah. Yesus tadi menangis, seorang juru selamat, pribadi yang bisa melakukan karya besar ternyata menangis. Apakah harga dirinya runtuh? Enggak. Karena kita gini ya, sering dalam kebudayaan tertentu menangis itu dianggap sebagai tanda kelemahan. Anak nggak boleh cengeng. Sehingga orang sulit untuk mengekspresikan dirinya, kesedihannya, ketakutannya, keharuannya. Itu nggak bisa terekspresikan. Orang menganggap bahwa menangis itu sesuatu yang buruk. Itu hanya untuk kaum perempuan, bahkan sangat gender itu. Mengerikan sekali.
Padahal di sini menangis itu sungguh-sungguh manusiawi. Dan dalam bacaan tadi, menangis itu menjadi ungkapan kasih Tuhan Yesus kepada Lazarus. Jesus wept. Ya, Yesus nangis, meneteskan air mata. Ya. Dan kita tahu banyak orang ketika mengalami kehilangan, dia bertahan untuk tidak menangis. Harus kuat, harus kuat. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang harus menangis, menangislah. Belum lama ini kita punya teman namanya Vero. Suaminya meninggal, Adi. Menjelang, ya meninggal karena COVID ya. Kemudian dia terlihat hebat, tidak menangis, tegar karena bahagia suaminya masuk surga, diantar ke kuburan dengan senyum. Tapi after 7 days more, dia nggak bisa nahan lagi. Dia begitu kehilangan, dia merasa kesendirian, kesepian. Biasanya ada teman, dia menangis. Saya bilang sama dia, nangis aja nggak apa-apa. Itu sesuatu yang manusiawi yang harus kita lakukan. Dan menangis itu menyehatkan karena rilis. Ya. Jadi menangis itu sesuatu yang bagus. Tapi lain halnya menangis dipakai sebagai senjata untuk nipu, drama-drama gitu ya, bohongin orang ya. Itu air mata buaya segala macam. Enggak, tapi yang menangis yang saya katakan di sini adalah tangisan yang lahir sungguh mengekspresikan apa yang ada dalam hati kita. Saya nggak jarang kok menangis. Ya. Kadang saya juga kalau mendengarkan teman-teman muda buat puisi waktu misa gitu, kadang meneteskan air mata, kagum. Tadi ketika saya membacakan sabda Tuhan tadi itu, ketika kisah Maria ketemu Tuhan Yesus lalu Yesus menangis, saya merasakan getaran yang amat sangat, kepedihan, kesedihan yang dialami dalam bacaan tadi. Saya ingat tentang ibu saya ingat tentang kakak saya ingat tentang bapak saya ingat tentang orang-orang yang saya kenal dan dia telah pergi. Ingin neteskan air mata, tapi tadi nggak keluar tadi. Itu poin ketiga ya, Yesus menangis, dan menangis itu bukan tanda kelemahan. Lalu yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah dari bacaan tadi itu bagus banget adalah karya-karya yang dibuat oleh Yesus, seperti tadi itu membangkitkan orang mati sebagai mukjizat tadi, bertujuan agar manusia percaya kepada Allah Bapa. That's the point. Semua yang dibuat Tuhan Yesus itu tujuannya supaya kita makin percaya sama Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Dari situ sudah kelihatan bahwa Yesus berbeda dengan Bapa. Oh, berarti Yesus itu Tuhan dan bukan Bapa. Yes, absolutely right. Ya. Berarti Yesus itu tidak ada kuasanya dibanding Bapa. Karena Bapa yang mampu membangkitkan. Nah, ini paham yang harus kita koreksi ya. Jadi kita mengenal sebuah pribadi. Kita mengenal pribadi ya. Dan pribadi ini kita sebut saja Allah. Allah itu bisa kita bayangkan seperti manusia inilah. Ini gambaran manusia ya. Wahyu. Wahyu itu bisa hidup karena di dalamnya ada roh yang membuat dia hidup. Kalau roh itu nggak ada, wahyu ini jadi bangke ya. Lalu wahyu ini dikenal karena ada sabdanya, ada kata-katanya. Saya Wahyu. Saya tinggal di Pondok Kristopel, saya di Jambi, saya seorang Dehonian, saya SCY, saya laki-laki. Teman-teman tahu apa yang tentang diri saya karena keluar dari kata-kata saya, dan kata-kata ini dari diri saya. Nggak bisa kata-kata ini dari tempat lain, dan itu bukan saya. Maka kalau kita memahami Allah Tritunggal, itu seperti itu. Ada pribadi Allah, ada wahyu,
ada kata-kata yang membuat teman-teman tahu siapa Wahyu, kata-katanya Wahyu ini, dan ada roh yang membuat Wahyu ini eksis. Nah, ketika Yesus membangkitkan Bapa, itu kata-katanya Allah sendiri, bangkitlah dalam kuasa. Itu ya karena kuasa Allah. Jadi Yesus itu menghadirkan Allah. Kata-kata saya misalnya ya, saya kirim voice note untuk Ernie ya, pakai WA. Voice note, Ernie apa kabar? Itu ada sumbangan sembako, tolong dibagikan. Ernie hanya mendengar kata-kata itu, suara, tetapi Ernie tahu itu suaranya Wahyu. Dia tahu Wahyu memberi informasi ke dia, tapi yang dia tangkap, dia nggak bisa lihat saya, dia hanya mendengar saya. Dia hanya mendengar saya. Dia nggak lihat saya, tapi dia tahu itu saya, gitu. Kayak gitulah ya, kurang lebih. Jadi sabda, Yesus itu firman Allah, Yesus itu sabda, dan dari dia kita tahu Allah di belakang dia, gitu loh ya. Jadi misalnya malam ini Leo ya, Leo kirim voice note ke saya nggak ketemu Leo, tapi saya tahu itu kata-kata Leo ya. Saya tahu dia yang berkata-kata, di balik kata-kata itu saya tahu ada pribadi yang namanya Leo. Dan kalau nggak ada Leo, kata-kata tadi tidak sampai kepada saya. Itu bagaimana kita memahami Yesus dengan Bapa. Maka ketika Yesus dengan kuasa Bapa tadi itu mengatakan kebangkitan untuk si Lazarus, kita tahu bahwa di balik Yesus ada Bapa. Begitu. Jadi ada 4 poin yang ingin kita bagikan tadi. Sudah jelas tentang kunjungan kepada Dia yang berduka, iman kepada Sang Mesias membawa kepada kebangkitan, lalu menangis bukan tanda kesedihan, dan karya-karya yang dibuat oleh Tuhan Yesus selalu bertujuan agar kita makin percaya pada Allah. Apa yang saya buat supaya teman-teman semakin beriman kepada Allah. Saya tidak berbuat hanya atas nama saya, tapi di balik saya ada Allah. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita untuk center dari hidup kita adalah Allah. Yang kita buat adalah untuk Allah, untuk mencintai Allah, untuk memuliakan Allah. Yesus tidak menjadi pribadi yang egois sehingga semua ditarik kepada Dia untuk menyenangkan Dia. Tidak, semuanya ditarik supaya mereka melalui Yesus sampai kepada Allah. Oke teman-teman, itu tanggapan terhadap sabda Tuhan malam ini untuk bulan Kitab Suci Nasional dari Injil Yohanes. Kalau ada pertanyaan atau komentar silakan saja. Saud, mau di live juga boleh, video, atau pertanyaan diketik juga oke. Itu 4 hal yang ingin saya bagikan pada teman-teman tentang pengajaran Injil Yohanes 11 bagi kita semua, berkaitan dengan sahabat seperjalanan bagi mereka yang kehilangan. Apakah ada pertanyaan? Yovana gimana? Kapan kelahirannya? Ernie? Maria Eva? Mira, thank you sudah invite ya teman-temanmu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang menggelitik dari yang saya ceritakan, saya komentari tentang sabda Tuhan tadi? Kalau saya sih asik ya dengerin ngolah sabda Tuhan tadi itu. Moga-moga kita dapat pencerahan juga dari sabda Tuhan yang tadi itu membuat iman kita makin mantap, makin jos gitu ya, makin jos. Memang ya gimana Mira rekoleksinya sama Romo Hadi Purnama? Ya. Teman-teman ada yang mau bertanya, komentar atau nanggapin apa yang saya ocehkan tadi, refleksi tentang kitab suci tadi? Saya persilahkan. Kalau enggak ini sudah hampir jam 11 malam. Saya akan akhiri. Makasih Mira, mantap juga. Oke teman-teman, ada pertanyaan, komentar? Kalau tidak, terima kasih atas kesediaannya bergabung, walaupun mungkin mampir sebentar ya. Sebentar. Terus kemudian munculin namanya di sini ya. Kemudian
Losefa, selamat malam. Gimana Jogja? Ya. Kalau nggak ada, oke, kita doa bareng ya. Kita akhiri malam ini, kita mohon berkat Tuhan untuk istirahat kita. So, teman-teman, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau pasti mengenal keluarga kami seperti Engkau juga mengenal keluarga di Betania. Betapa bahagia kami karena Engkau mengenal kami, karena Engkau menyayangi keluarga kami. Seperti Engkau menyayangi Lazarus, Marta, dan Maria, kami sangat rindu Engkau pun menyayangi kami. Mengunjungi keluarga kami, memberkati keluarga kami, menjadi sahabat perjalanan keluarga kami. Tuhan Yesus, Engkau hadir di saat keluarga Lazarus sungguh kehilangan karena Lazarus meninggal. Setiap dari kami juga pernah kehilangan, pernah ditinggal oleh saudara-saudari kami, orang tua kami, adik kami, anak kami, ibu kami, ayah kami. Dan Engkau mendengarkan curhat kami. Engkau mendengarkan doa kami untuk mereka yang telah pergi dari hidup kami. Dan itu melegakan kami, Tuhan. Kami bersyukur Kau mendengarkan, walaupun kadang kami tidak tahu Kau menjawabnya seperti apa, tapi kami lega. Kami bisa mengatakan sesuatu yang ada di dalam hati kami, yang mungkin tidak setiap orang harus mengenalnya, tidak harus setiap orang juga mengertinya. Kau pun menangis bersama kami saat kami juga menangis. Kami tidak sendiri ketika kami kehilangan. Banyak kesempatan kami menangis dan Engkau menemani kami di kamar, di tempat di mana orang lain tidak tahu. Mungkin di kamar mandi juga kami menangis, dan Engkau menjadi teman yang sama-sama menangis dengan kami. Terima kasih. Tapi Engkau juga mengajak kami berdoa kepada Bapa, sehingga kami tidak hanya menghadapi sendiri, tapi kami serahkan ini kepada Bapa. Kami berikan apa yang tidak mampu kami tanggung ini kepada Bapa. Disinilah kami percaya Engkau sungguh-sungguh memikul kuk bersama kami, Tuhan Yesus. Engkau sungguh sahabat kami. Dan yang lebih indah lagi ya Tuhan, dari bacaan yang kami dengarkan tadi, Engkau mengajak kami untuk berfokus pada kebangkitan, bukan kematian. Kami diminta untuk tidak lama berlarut-larut dalam kematian, kesedihan, keputusasaan. Kami diajak untuk memiliki harapan. Seperti sabdamu tadi, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Engkau menginginkan agar Lazarus tidak dibalut lagi dengan kain kafan sehingga membuat kami nangis, membuat kami menyerah, tetapi kami melepaskan kain yang menjadi simbol kematian tadi. So berkatilah semua orang yang telah pergi kepadamu, menghadap kehadiratmu, orang tuaku, kakakku, kakekku, nenekku, leluhurku, pamanku, pakdeku, siapapun dari kami yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu ya Yesus. Ampunilah dosa-dosa mereka. Dalam nama-Mu aku percaya. Mereka yang percaya kepadamu tidak akan Engkau tinggalkan. Engkau berkata di mana Engkau berada, di situ pun para pengikut-Mu berada. Aku berdoa bagi semua orang yang kukenal dan telah meninggal. Aku berdoa bagi orang tua, saudara-saudariku, kenalanku,
teman seperjuanganku, imamku yang telah meninggal. Lihatlah iman kami yang percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Pasti tidak sia-sia. Dan kini kami ingin beristirahat dalam damai. Anugerahkanlah damai sejahtera dalam pikiran dan hati kami, imun yang kuat sehingga kami sehat. Anugerahkanlah juga ketentraman bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Tuhan Yesus, Engkau kami muliakan. Bersamamu kami ingin memuliakan Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan bersamamu, istirahat kita, keluarga kita yang telah meninggal, dan diri kita dijaga dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Tetap sehat ya. Kita saling nguatin walaupun kita jarang ketemu. Ini media kita ya. Jangan lupa.